Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2 semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke adik-adik, hari ini kita belajar lagi ya untuk mata pelajaran akidah akhlak. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Adik-adik, di bab 2 ini Asmaul Husna yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu Asmaul Husna Al-Wali dan Asmaul Husna Al-Hafiz ya. Nah adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Apa yang kalian lihat? Ya betul, gambar banjir ya. Jadi banjir itu merupakan salah satu contoh musibah yang sering terjadi ya di bumi ini. Nah banjir itu membuat kegiatan itu menjadi terganggu ya. Adakah contoh musibah yang lain? Ada yang tahu nggak nih? Ya gempa bumi ya. Terus kemudian ada tanah longsor, kebakaran, gunung meletus dan sebagainya ya. Banyak sekali contoh-contoh musibah yang sudah terjadi ya. Nah, salah satu Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wali ya. Jadi Al-Wali itu artinya yang maha melindungi. Maksudnya apa nih Kak? Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada hambanya ya dengan sebaik mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguasai urusan semua makhluknya ya dengan kasih sayang dan juga pertolongan. Nah, kita sebagai manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Al-Wali, maka kita harus merasa cukup dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi, lalu bergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala ya dan tidak kepada yang lainnya. Baik itu dalam segala keadaan dan keinginan ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 257 ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas sulumati illa nur. Artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya yang beriman ya. Nah adik-adik, jadi Allah Subhanahu wa taala itu melindungi orang yang beriman ya dalam memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh berlindung kepada jin atau setan atau benda-benda lain ya. Jadi berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita berlindung kepada jin, setan atau benda-benda lain itu merupakan perbuatan yang syirik dan termasuk suatu dosa besar deh. Jadi kita hanya boleh memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha melindungi hambanya. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Hafiz ya adik-adik. Nah coba nih perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang sudah pernah ke pegunungan yang sejuk? Ayo, pasti sudah pernah ya. Nah, tentunya kita sebagai manusia harus memelihara hutan-hutan yang ada di pegunungan ya. Selain daripada Allah ya, manusia juga harus senantiasa menjaga kelestariannya ya. Nah, apa nih akibatnya jika manusia menebangi dan membakar hutan secara liar? Ya, betul. Terjadinya apa? Banjir, tanah longsor, ya pasti akan ada bencana. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki nama Al-Hafiz ya, artinya yang maha memelihara. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan. Langit yang begitu luas dan menjulang tinggi tanpa tiang ya contohnya, dan tak ada yang retak ya. Bintang-bintang bertaburan juga nih di angkasa dan nggak ada yang jatuh ya. Nah bahkan orang buta itu juga dapat berjalan loh di tengah keramaian dengan selamat. Itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah manusia, hewan dan tumbuhan serta seluruh alam ini itu selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha memelihara atas semua makhluknya ya. Jadi manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Hafiz, maka ia akan memelihara dan menjaga semua karunia Allah Subhanahu wa taala dengan baik.
dan juga akan menjaga lingkungannya dengan baik pula ya, memelihara anggota tubuhnya dari penyakit dan memelihara hatinya dari menuruti hawa nafsu. Dan tak lupa Allah itu juga akan memelihara dan menjaga agama Islam dengan hambanya yang rajin beribadah ya, menjaga persaudaraan dan menjauhi perbuatan syirik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hud ya ayat 57. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara semua ciptaannya ya. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjaganya dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai kita merusak sesuatu yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merusak bumi berarti tidak patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi orang yang tidak menjaga kesehatan juga berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah ya adik-adik, kita sudah selesai mempelajari Asmaul Husna, Al-Hafiz dan Al-Wali ya. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa kalian mengerti dan bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kondisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.